Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4, atas nama Alvina Santi, yang kedua ada Amelia Indra Santi saya, dan yang ketiga ada Ratna Dwi Anggraini, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Karakteristik Alat Evaluasi. Nah, kawan-kawan, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yuk kawan-kawan, simak video kami agar bisa memahami materi yang kami sampaikan. Baik kawan-kawan, yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian karakteristik alat evaluasi dan beberapa konsepnya. Nah kawan-kawan, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya karakteristik itu? Karakteristik itu merupakan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perbuatan, perilaku, maupun tabiat yang dimiliki oleh manusia atau makhluk lainnya. Nah, ternyata karakteristik ini memiliki peran yang sangat penting. Kenapa penting? Karena ternyata karakteristik ini mampu memberikan evaluasi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dalam evaluasi yang baik, ternyata harus memiliki karakteristik alat evaluasi. Nah, kawan-kawan, lalu apa pengertian dari alat evaluasi itu? Nah, alat evaluasi merupakan sesuatu yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu, apa sih itu contohnya? Seperti apa contohnya alat evaluasi? Contoh alat evaluasi itu saya akan menyebutkan seperti sebuah tes, baik itu tes sikap, tes logika, tes lisan, dan lain-lain. Dalam karakteristik alat evaluasi ini terdiri dari beberapa konsep. Nah, konsep yang pertama ada konsep validitas. Validitas berasal dari kata valid yang artinya cocok ataupun sesuai. Nah, contoh dari validitas misalnya, jika kita ingin mengetahui berat suatu benda, maka kita harus menggunakan alat ukur timbangan. Jika kita ingin mengetahui panjang ukur suatu benda, maka kita harus menggunakan alat ukur meteran. Nah, validitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi merupakan validitas yang penilaiannya itu merupakan hasil belajar. Yang kedua ada validitas empiris. Validitas empiris ini merupakan penilaian dari pengalaman. Nah, kawan-kawan, konsep yang kedua dari karakteristik alat evaluasi itu ada reabilitas. Lalu apa itu reabilitas? Reabilitas itu berasal dari kata real, yang artinya dapat dipercaya. Nah, jika suatu tes itu dikatakan sebagai reabilitas, maka harus memberikan hasil yang sama pada kelompok yang sama, tetapi dengan waktu kesempatan yang berbeda. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi reabilitas. Apa saja itu? Yang pertama ada panjang tes, yaitu merupakan banyaknya soal. Yang kedua ada sebaran skor. Ternyata besarnya skor ini membuat tingkat reabilitas itu menjadi lebih tinggi lagi. Nah, yang ketiga ada tingkat kesukaran. Dalam penilaian itu menggunakan pendekatan penilaian acuan norma, baik itu untuk soal mudah maupun soal yang sukar. Nah, ini cenderung menghasilkan tingkat reabilitas yang rendah. Nah, yang terakhir ada objektivitas. Jadi, peserta didik memperoleh hasil yang sama dalam mengerjakan tugas. Di sini saya Alvina Santi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. D. Daya pembeda. Daya pembeda atau item discrimination adalah untuk menentukan
dapat tidaknya suatu soal membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok itu. Jadi, dalam sebuah kelompok, satu dengan kelompok lain pasti memiliki perbedaan dan pasti memiliki penilaian yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda juga. Indeks yang digunakan dalam membedakan antara peserta tes berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Indeks sini menunjukkan kesesuaian antara fungsi soal dengan fungsi tes secara keseluruhan. Jadi antara fungsi soal dan fungsi tes itu pasti dapat dibedakan dengan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Daya pembeda item itu dapat diketahui melalui atau dengan melihat besar kecilnya angka indeks. Diskriminasi item. Angka indeks diskriminasi item adalah sebuah angka yang menunjukkan besar kecilnya daya pembeda yang dimiliki oleh sebutir item. Daya pembeda pada dasarnya dihitung atas dasar pembagian siswa ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas yakni kelompok yang tergolong pandai dan kelompok bawah, yaitu kelompok yang tergolong bodoh. Jadi setiap kelompok itu tidak semuanya sama, tidak semuanya bodoh dan tidak semuanya pandai. Dan pasti IQ seorang peserta didik itu juga pasti memiliki perbedaan. Yang E, indeks kesungkaran. Instrumen yang baik terdiri atas butir-butir instrumen atau alat penilaian yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Butir soal yang terlalu mudah tidak mampu merangsang audien, mempertinggi usaha memecahkan dan sebaliknya. Kalau terlalu suka membuat audien putus asa serta tidak memiliki semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Jadi gimana ya maksudnya ya? Jadi audien ini tuh mempunyai pemikiran yang tinggi, usaha yang semaksimal mungkin untuk memecahkan dan sebaliknya. Apabila audien itu merasa tidak suka atau terlalu agak sedikit mengganjal, mungkin audien itu akan putus asa serta tidak memiliki semangat lagi. Di dalam istilah evaluasi indeks, kesukaran ini diberi simbol P yang dinyatakan dengan proporsi. Suatu tes tidak boleh terlalu mudah dan juga tidak boleh terlalu sukar. Ya mungkin kalau penilaian orang itu yang memiliki ketingkatan tinggi, maka dia akan beranggapan oh ini mungkin mudah. Bisa membedakan yang mudah dan bisa membedakan yang sukar. Tetapi jika menurut yang membuatnya mungkin itu juga tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Begitupun dengan orang yang memiliki kemampuan yang rendah. Menurut Witherington dalam bukunya berjudul Psychological Education mengatakan bahwa sudah atau belum memadai derajat kesukaran item tes hasil belajar dapat diketahui dari besar kecilnya angka yang melambangkan tingkat kesulitan dari item tersebut. Angka yang dapat memberikan petunjuk mengenai tingkat kesukaran item itu dikenal dengan istilah difficulty index atau angka indeks kesukaran item. Yang dalam dunia evaluasi belajar umumnya dilambangkan dengan huruf P, yaitu singkatan dari proporsi. Yang F, ada efektivitas option.
efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Secara luas, efektivitas dapat kita artikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Jadi kita ini menunjuk apa yang kita rencanakan di awal. Meskipun rencana kita ini di awal belum terlalu kita yakini, belum terlalu matang, apakah bisa atau tidaknya. Intinya kita masih memiliki keraguan. Tetapi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita tuju, pasti itu ada sebuah pencapaian, sebuah pengakhiran. Maka ini adalah suatu pengukuran. Sedangkan option adalah kemungkinan jawaban yang disediakan pada butir soal dalam tes itu tadi, baik dalam tipe soal objektif, pilihan ganda, maupun dengan cara memasangkan soal dengan jawaban untuk dipilih oleh peserta tes sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Suatu option dapat dikatakan efektif jika telah memenuhi fungsi maupun tujuan dari option itu sendiri. Jadi dalam tes itu memiliki suatu peraturan, dan option ini bisa dikatakan apabila kita ini memenuhi petunjuk atau arahan yang telah diberikannya sebelum kita melakukannya. Dari suatu option dapat dikatakan, jadi hal ini berarti bahwa setiap option yang disajikan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih jika testi menjawab soal itu dengan menekan nerka. Option merupakan jawaban yang benar disebut option kunci, sedangkan option lainnya disebut option pengecoh. Jadi biasanya dalam pilihan ganda itu banyak banget soal itu yang mengecoh, yang meragukan, yang meyakini kita. Tetapi apabila kita paham, apabila kita juga mengerti dengan soal itu, maka kita juga akan enak, tidak akan terkecoh dengan jawabannya. Tetapi apabila kita kurang paham dan kurang matang untuk memahaminya, maka kita juga akan terkecoh. Apabila kita tidak memahami kata-katanya, maknanya dalam kalimat tersebut. Jadi yang dimaksud dengan efektivitas option adalah keberhasilan pilihan yang kita sediakan pada tes, sesuai dengan tugas dan fungsi option tersebut pada mulanya. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh dari memahami efektivitas option khususnya bagi calon pendidik, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah option yang kita buat sudah berfungsi secara efektif atau tidak. Jadi di sini itu kita tuh mengontrol peserta didik. Apakah sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan atas perintahnya, atas peraturannya dalam tes tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui letak ataupun kedudukan siswa. Jadi ini kita perlu mengetahuinya untuk lebih paham lagi. Yang ketiga, untuk mengetahui taraf setiap siswa terhadap masing-masing bidang studi yang telah diajarkan. Uraian mengenai daya pembeda, derajat kesukaran, dan efektivitas option di muka lebih dikenal dengan istilah analisis butir soal atau analisis item. Analisis butir soal bertujuan untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik atau kurang baik, bisa dikatakan cukup, atau bahkan buruk, sehingga hasilnya dapat diperoleh informasi tentang kualitas soal yang kita buat. Hal ini diperlukan untuk mengadakan perbaikan seperlunya. Minimal, kita sebagai guru dapat mengintrospeksi diri terhadap kemampuan kita dalam membuat alat evaluasi.
Jadi buat kita yang calon guru atau sebagai guru nantinya, kita harus bisa mengintrospeksi diri terhadap kemampuan kita dalam membuat alat evaluasi. Agar tercapainya suatu tujuan dan suatu apa yang telah kita rencanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yang selanjutnya, objektivitas. Objektivitas berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Sebagai tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tersebut tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhinya. Yang selanjutnya, praktikabilitas. Praktikabilitas berarti praktis atau mudah. Baik itu mudah dilaksanakan, mudah diperiksanya, dan lain-lain. Yang terakhir, ekonomis. Maksudnya, melaksanakan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.